Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli dari GKI Cawang, Jakarta dalam Sapaan Gembala 28 Juli 2023. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang muda, tangguh, dan berpendirian. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berkaryalah kepada kami yang sudah menyatukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1-5 dan dilanjutkan dengan ayat 20-22. Demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atas sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 20. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita. Bapak Ibu, kita bersyukur di dalam Injil memberikan kesaksian tentang kaum muda yang tangguh dan berpendirian, seperti Yusuf, Esther, Daud, Nabi Yeremia, dan di dalam perjanjian baru seperti Timotius. Dan pada saat ini kita bersama-sama tadi mendengar mengenai Daniel. Daniel adalah orang Yahudi yang dibuang pada saat itu.
di dalam pembuangannya dikatakan bahwa dia direkrut untuk menjadi pejabat di dalam pemerintahan Raja Darius. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa Daniel ini tidak hanya fisiknya yang bagus dan kemudian kecerdasannya 10 kali lipat lebih cerdas dari orang yang berilmu di daerah itu. Dan kemudian dalam bacaan kita, dia diangkat menjadi pemimpin atas wakil-wakil raja. Hanya 3 orang dikatakan yang terpilih dari antara semuanya. Dan dari 3 orang ini pun Daniel lebih baik, luar biasa, mempesona bagi Raja Darius. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Daniel ini fisiknya bagus, cerdas, tetapi beriman, spiritualitasnya, kerohaniannya bertumbuh dengan baik seiring dengan pengetahuannya. Pada saat itu dia tekun di dalam ibadah, di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dan ini rupanya dianggap menjadi sebuah kelemahan yang bisa mendakwa Daniel. Sampai pada akhirnya dikatakan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi dalam bacaan kita ayat 20-22, Allah menolong Daniel. Malaikat Tuhan menyelamatkan Daniel. Dan begitu luar biasa mengagumkan Raja Darius. Dikatakan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu memberikan keselamatan kepada Daniel. Dan semua orang harus menghormati Allahnya Daniel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana seorang yang muda bisa tangguh, bisa berpendirian, memiliki keberanian, karakter yang kuat, beriman teguh pada saat itu, mempesona banyak orang, bahkan Raja Darius, bahkan pemerintahannya bisa menyaksikan Allah yang hidup. Tentunya tidak lepas dari peran dari orang tua yang menabur benih kepada Daniel sampai dia menjadi orang yang hebat, luar biasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itulah kita pada saat ini diingatkan peran serta sebagai orang tua yang memiliki kontribusi yang sangat besar untuk putra-putri kita, untuk dapat melahirkan generasi muda yang tangguh, yang berpendirian. Gereja, lembaga pendidikan, dan lembaga yang lain, lingkungan masyarakat adalah rekan sekerja para orang tua untuk bersama-sama melahirkan kaum muda yang tangguh dan berpendirian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama pakai setiap kesempatan dan momen untuk menabur benih, mewujudkan kaum muda yang tangguh dan berpendirian. Sebagai warga Gereja Kristen Indonesia beserta seluruh simpatisannya, kita bergerak bersama-sama, kita berjuang bersama-sama, memberikan teladan, menabur benih kepada putra-putri kita, memberikan kontribusi yang terbesar bagi untuk kemuliaan Tuhan, melahirkan generasi muda yang tangguh dan berpendirian. Seperti Rasul Paulus yang memperhatikan Timotius, mendorong orang tuanya untuk berkontribusi, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga melahirkan seorang tokoh muda, Timotius, yang dapat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap bersemangat. Dan untuk kaum muda, maju terus dan ingatlah selalu firman Tuhan dari surat Timotius yang saya akan bacakan menjadi akhir dari sapaan gembala pada saat ini. 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan memberkati kita semua. Kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang menggerakkan dan menyatukan agar kami bersama-sama teguh kuat dapat menabur benih, melahirkan generasi muda yang tangguh dan berpendirian bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh